tidak bisa dinilai sama uang. Kalau hewannya tidak sehat ya bisa lewat nanti. Tadinya niatnya steril malah jadi penyakit. Halo teman-teman Wiker, balik lagi nih ke podcast episode 2 bareng sama Dokter Herman Tabrani, dokter hewan. Dokter hewan. DRH Dokter Herman aku. DRH-nya H-nya sebenarnya bukan hewan. Herman. Jadi dokter hewan Herman Tabrani double H. Dok, episode kali ini, nah kemarin kan episode 1 ngebahasnya sama Dok Yuni itu apa ya? Aku lupa. Kemarin sama Dok Yuni ngebahas apa? Menolak pasien. Oh iya, dokter nonton. Dokter aku emang aku suruh paksa nonton, kayak semua orang di klinik ini harus nonton gitu. Sekarang bahasa tuh kayak promo steril. Kan kita sering nih, Wiker ini sering ngadain promo-promo steril. Tapi owner-owner Power Rangers nih masih banyak yang kayak protes, kayak marah-marah gitu. Ibaratnya marah-marah, kenapa sih mahal? Kenapa mahal gitu. Padahal udah promo, tapi masih mahal katanya gitu. Itu kenapa dok? Tanggapan dokter hewannya langsung. Kalau promo steril itu kan kita tujuannya untuk Power ya namanya. Power yang mempunyai anabul seperti adopsi ya. Adopsi mereka punya anabul yang banyak, cuman mungkin kesulitan dalam melakukan sterilisasi karena butuh biaya yang banyak, yang tinggi. Saya kira, tapi kalau untuk orang tua anabul yang punya uang banyak, saya kira nggak perlu promo gitu loh. Karena kalau kita sayang sama anabul tuh tidak bisa dinilai sama uang. Jadi ya tergantung dari masing-masing orang tua anabul ya. Tapi kayak ya benar sih, kalau udah sayang sama anabul, apalagi maksudnya anabulnya nggak terlalu banyak, ya langsung lah gas aja gitu. Oh, supaya promo-promoan gitu ya. Apalagi kan promonya itu ya ada masa tenggang nggak tuh ya, apa ada tanggal-tanggalnya dari tanggal segini sampai segini, daripada kebanyakan mikir hal mahal nggak kebagian slotnya ya kan dok? Iya benar. Nah kalau ngomongin steril, sebelum melakukan steril syaratnya apa aja yang harus dilakukan sama Power Rangers? Yang jelas yang pertama hewannya harus sehat. Karena pada saat steril kan kita melakukan pembibisan total. Kalau hewannya tidak sehat ya bisa lewat nanti. Jadi perlu adanya pemeriksaan seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan darah, kemudian anabulnya harus sudah dilakukan pengobatan cacing, kemudian dilakukan dikasih obat kutu, kemudian vaksinasi. Paling tidak 1 kali vaksinasi sudah dilakukan. Minimal 1 kali vaksin. Terus yang kedua, hewan tersebut tidak sedang hamil, tidak lagi sedang bunting. Pastinya. Nah, terus yang ketiga, sudah berumur di atas 7 bulan. Karena kan pada umur-umur tersebut kan sudah mau pada masa-masa birahi untuk hewan-hewan tersebut. Memasuki masa-masa birahi. Nah. Dok, tolong dok, kesalahan teknis lagi, tiba-tiba keluar. Mohon maaf ya, ntar kita pakai proyektor segede gaban. Ya, udah pause aja. Ini. Enggak, pause aja. Oke. Nah, ngomongin steril, ngomongin syarat tadi, steril. Memang lagi ngomongin steril topiknya. Ngomongin syarat dok, selain itu apa lagi? Apa aja lagi yang harus dilakukan dari Power Rangers ya? Saya itu juga harus melakukan puasa ya, sebelum operasi harus puasa minimal 6-8 jam. Puasa. Jadi biar kita untuk safe untuk melakukan anestesinya pada saat operasi. Kalau misalnya owner Power Rangers lupa nih sampai lewat 8 jam gimana? Nggak apa-apa sih, asal jangan lewat 24 jam aja. Kasian sih, lemas juga. Yang tadinya niatnya steril malah jadi penyakit, timbul penyakit yang lain. Itu kalau di Wiker anestesinya pakai apa sih? Soalnya aku pernah kayak beberapa kali masuk kan ruang operasi, kayak pakai apa sih gitu? Oh, isoflurane. Apa itu anestesi gas, kita pakai juga itu. Lebih aman. Lebih aman. Biasanya kita pakai untuk hewan-hewan yang besar. Yang butuh anestesi, dosis anestesi yang banyak. Atau buat operasi besar juga. Steril tapi pernah pakai? Steril pernah untuk anjing-anjing, tapi untuk kucing biasanya kita nggak pakai itu. Karena di pengerjaannya nggak lama, cepat. Kalau dari masa pembiusan, dia siumannya
itu berapa menit? Tergantung. Jadi kalau anjing apa kucing yang dioperasi steril tuh siumannya tergantung dari dosis yang kita berikan, berat badan hewan itu. Jadi kita nggak bisa mastiin satu hewan itu berapa menit siumannya, tergantung dari semua banyak faktor. Jadi dosis berapa yang diberikan. Kalau operasi besar biasanya kan kita mau beri dosis yang lebih banyak. Biasanya siumannya juga lebih lama gitu loh. Gitu. Jadi tergantung hewan, masing-masing hewan lah Iya, ya. tergantung masing-masing hewan. Kalau kayak kastrasi lebih cepat biasanya siumannya kan. Itu steril pada hewan jantan, kastrasi. Hewan jantan maksudnya kucing dan anjing gitu? Ya. Itu namanya kastrasi. Kalau Kastrasi. buat betinanya ada nama? Biasanya steril, ya kita biasanya kita sebut dia OH atau steril atau gitu. Ada nama lain. Baru tahu. Kalau misalnya anabul yang tidak melakukan steril gitu, kan biasanya ada aja nih kayak parents atau owner yang nggak mau anabulnya di steril karena kasihan atau takut. Itu apa dok? Ada kata-kata bijak buat orang-orang kayak seperti itu gitu? Sebetulnya kan kalau seperti kita lihat tujuan dari steril tersebut ya. Tujuan dari steril kan untuk pengendalian populasi hewan anjing dan kucing. Kalau untuk pemilik biasanya pengendaliannya itu steril tujuannya biar nggak nambah anak lagi gitu loh. Jadi kan hewan-hewan yang ada itu bisa lebih terawat dibandingkan dengan nambah populasi anak lagi gitu. Jadi biar nggak overpopulasi, mencegah overpopulasi, over budget juga. Iya benar. Nah, makanya daripada mengobati, mendingan mencegah ya dok, gitu. Penyakitnya apa aja sih dok? Kira-kira penyakit apa itu? Penyakit reproduksi? Penyakit yang kalau nggak disteril gitu. Kalau nggak disteril bisa juga kan penyakit reproduksi pada hewan betina jantan kan banyak ya. Seperti kalau hewan betina bisa juga kena piometra atau tumor rahim atau mungkin bisa kena mastitis gitu kalau nggak diangkat. Mastitis radang air payudara, air susu gitu. Itu kalau laki-laki biasanya kalau biasanya kalau kita angkat itu nggak diangkat itu biasanya kalau udah tua bisa jadi kena tumor di testisnya. Hanya di testisnya? Atau banyak sih penyakitnya. Lebih banyak jantan atau betina? Apanya? Penyakitnya kalau reproduksi lebih banyak betina. Lebih banyak betina. Karena kan lebih complicated kan. Nah tuh yang punya anak perawan. Anak perawan yang punya anabul perawan ya lebih baik di steril, sayangku cintaku ya dok ya. Kalau yang tadi kanker apa sih yang payudara dok? Mastitis. Ya, bukan kanker, radang. Itu radangnya maksudnya kenapa? Terjadinya karena apa? Ya banyak ya. Radang, mastitis, radang payudara atau mastitis kan biasanya karena bakteri, umumnya karena bakteri, karena perawatan yang kotor. Tapi kalau sudah diambil kandungan rahimnya kan dia nggak produksi susu lagi, karena kan dia produksi susu kalau dia punya anak, gitu. Kalau nggak punya anak nggak produksi. Gitu. Iya benar. Baru pas memproduksi pas udah udah punya anak apa selama masa hamilnya itu udah? Selama masa hamil sudah diproduksi, tapi pada saat anaknya keluar baru biasanya kita bantu untuk lebih harusnya lebih banyak keluar, kita pencet kita dibantu. Dok pernah ini nggak ngeliat sosmed, sering lihat lah ya, tapi pernah nggak, belum lama sih ya, ada anabul kucing itu baby blues, emang bisa kena dok? Baby blues kan biasanya kan baru indukan yang baru ngelahirin kan baby blues biasanya. Iya, yang baru pertama kali hamil melahirkan punya anak itu. Biasanya ya bisa kena semua hewan, ya mungkin aja bisa kena gitu baby blues. Gitu. Ternyata bukan manusia juga dok? Ya hewan juga bisa, biasanya abis ngelahirin biasanya. Gitu. Dok ngeliat gak sih videonya? Video apa? Video itu kucingnya baby blues. Saya nggak ngeliat kemarin. Iya itu jadi kayak anaknya tuh mau nyusu terus sama induknya di kayak menjauh terus dia kayak ditendang-tendang gitu, kayak kasihan gitu. Biasanya karena induknya ngerasa kesakitan biasanya itu. Kesakitan apa? Karena apa? Abis ngeliatnya kan rasanya sakit kan biasanya, ada rasa sakit, ada rasa trauma gitu. Tapi kalau udah hilang biasanya dia mau nyusuin biasanya.
Iya, aku ngeliat sih prosesnya, jadi ngomongin kan. Jadi ngomongin dong yang kucing baby blues. Aku ngeliat prosesnya, mereka tuh dipisahin, induk sama anaknya tuh dipisahin dulu. Terus sementara ya. Terus apa? Udah tahu sih selama berapa lama. Terus mereka kayak disatuin lagi. Nah itu baru akur lagi, kayak anaknya dimandiin, kayak gitu. Kayak aku pun kayak baru tahu kayak bisa terjadi baby blues ternyata pada Ya hewan. bisa, semuanya juga bisa. Dak, tolong dak. Tolong Oke. dak. Ini ya. Karya aku harus dah itu aja. Karya aku bagus gak? Ya keluar lagi. Jadi background ya. Dan ini dulu aja nggak apa-apa. Ulang lagi. Iya, nggak apa-apa nih gini dulu aja. Bagus gak? Di belakang ada penonton sayang. Sayangku, cintaku, teman-teman mikir di belakang ada penonton. Bagus gak? Jujur oleh aku kiri. Benar bagus. Kalau menurut dokter Herman Bagus banget. Ini yang bagus logonya nih. Nah, logo dari kemarin Cares. ngomong ininya doang. Karyaku padahal ininya. Yang lanjut ya. Jadi siapa dari manusia ke hewan pun bisa terjadi baby blues gitu. Bisa. Apalagi kalau yang pertama kali Ngelahirin biasanya. hamil melahirkan gitu. Nah, kalau misalnya kan yang pertama kali ngomongin pertama kali melahirkan, pertama kali hamil, itu mereka udah tahu sendiri tata caranya kayak menggendeng, tarik nafas kah untuk hewan kucingnya itu. Kalau seperti itu kan pasti alami ya, secara alami mereka pasti tahu walaupun kita ajarin ya mereka tahu cara ngeden karena itu bawaan alami, bawaan alam apa istilahnya secara bawaan dari sononya, dari itunya instingnya. Cuman dok, kalau itu kan beberapa kali nih belum lama kedatangan kita nih kedatangan pasien yang masih tertinggal anaknya di dalam perut. Itu kan kasusnya pertama kali kan itu kucingnya melahirkan hamil. Nah itu gimana? Itu namanya kan distokia. Kita melahirkan atau distokia kan banyak faktor. Bisa juga karena anaknya itu kan lahirnya sungsang sehingga susah dikeluarin, atau juga induknya ngedennya juga kurang gitu. Jadi kalau itu perlu, biasanya sih kalau sudah berapa lama nggak keluar anaknya, kita lakukan operasi sesar biasanya untuk membantu ngeluarin anaknya biar selamat. Takutnya dia kalau kelamaan nanti mati di dalam, malah lebih parah lagi, nanti malah bisa menjadi infeksi pada rahimnya. Itu kalau sesar di tengah-tengahnya apa di pinggiran doang? Tengah mana? Maksudnya operasi sesar di perutnya tuh kan kalau misalnya untuk manusia kan di tengah-tengah, cuman agak bawah kan ya? Ya, di daerah rahimnya. Itu kalau untuk kucing atau anjing gitu? Kita sesar ya di daerah dekat rahimnya. Memang kan kita belek, nanti kan kalau dibuka langsung kelihatan gitu. Karena rahimnya membesar, ada anaknya kan membesar, lebih gampang dikeluarin. Oh iya sih. Itu kalau misalnya anaknya diambil, rahimnya haruskah diambil juga atau enggak? Tergantung dari orang tuanya. Dia pengen langsung diambil atau enggak. Jadi kalau diambil langsung kita steril berarti. Tapi kalau enggak, kita ambil anaknya aja. Jadi kita belek, itu uterusnya, kita ambil anaknya, terus kita jahit lagi. Gitu. Kalau pernah nggak ada kasus kayak pas diambil tuh anaknya udah nggak ada tanda-tanda kehidupan gitu dok? Terus kayak dibantu kayak buat hidupin gitu? Kayak maksudnya kayak masih ada kesempatan gitu? Ya sering. Biasanya kalau kita operasi sesar itu kan pada saat anak yang diambil kan masih tertutup selaput. Kalau kita keluarin, nggak kita bantu, ya mati. Harus kita buka selaputnya, kita ambil eksudat yang ada di tenggorokan, terus kita bantu pernafasannya, kita push biar ada rangsangan untuk ada rangsangan untuk pernafasan dan juga rangsangan untuk detak jantungnya. Pada anaknya? Itu harus dibantu. Kalau nggak dibantu ya mati. Karena dia nggak bisa napas, ada selaput itunya. Itu ada tandanya nggak sih dok? Maksudnya tanda-tanda kayak, oh ini masih ada bisa kesempatan buat hidup, ini enggak gitu, kelihatan enggak gitu? Maksudnya kelihatan, ya kita coba. Oh dicoba dulu? Coba dulu, kita buka, kita letak dulu selaputnya, terus kita bersihin hidungnya, biasanya terus kita ambil cairan yang ada di tenggorokan dia, kita sedot. Nanti kalau dia
kita lakukan pertolongan itu dia nggak berespon, berarti ya mungkin udah nggak tertolong gitu loh. Biasanya kalau kita lakukan pertolongan gitu biasanya anak-anak yang respon itu bisa selamat. Oh berarti dokter-dokternya tuh termasuk dokter kayak mencoba dulu gitu kan ya? Iya, kita jangan bilang wah ini mati, jangan, kita coba dulu. Kita Iya coba sih, dulu, walaupun dia benar. mati apa hidup ya tetap kita coba gitu loh. Karena kalau memang kalau kita coba berkali-kali nggak merespon ya berarti ya itu ya berarti udah nggak tertolong anaknya gitu. Ilah, ada aja dok. Mohon maaf ya untuk backgroundnya ya. Nah, yang ngomongin yang pengangkatan rahim kan harus persetujuan owner. Itu persetujuannya harus tanda tangan di atas Ya kertas pasti. putih materai. Harus tanda tangan karena kan resiko operasi kita nggak tahu. Yang sehat bisa jadi mati, yang sakit belum tentu mati juga gitu. Oh, tapi dokternya ngejelasin kalau ya kita jelasin resiko di operasi pasti harus tanda tangan. Semua operasi harus tanda tangan. Terus ownernya kayak nerima, maksudnya apa yang telah dijelaskan oleh dokter. Ya harus mau tanda tangan. Kalau nggak mau tanda tangan kita nggak mau operasi karena semua beresiko. Tapi kalau misalnya ownernya ada nggak yang kayak nggak mau tanda tangan tapi dia maunya kayak terserah dokter deh, apa cara yang terbaik buat dokter nyelamatin anak bula gitu, ada nggak kayak pasrah gitu? Ya kalau pasar itu ya mungkin aja ada ya. Saya sendiri belum pernah ketemu seperti itu. Cuman kalau mereka nggak mau tanda tangan ya kita nggak bisa operasi. Karena kan kita nggak tahu resiko operasi itu selamat apa enggak kan kita nggak tahu gitu loh. Karena kita menggunakan anestesi itu ya hewan yang memprediksi sehat bisa jadi mati gitu loh. Karena kita nggak tahu apa namanya nggak tahu. Pokoknya nggak tahu ya. Karena kita nggak tahu apa kesehatan secara realnya, walaupun kita sudah analisis darah semuanya udah kita itu manusia mungkin aja ada yang mereset analisanya gitu. Kita mencari ya. Walaupun kucing punya 9 nyawa ya dok. Iya. Biar sama-sama enak gitu. Iya sih. Ngomongin yang syarat tadi, terus aku lupa nih. Tadi apa ya? Oh, ciri-ciri birahinya tuh dia anabul ini memperlihatkan apa sih? Kalau birahi biasanya yang pertama kita tahu itu biasanya mereka terlihat apa gelisah, bisa teriak-teriak, meong atau kalau anjing bikin gonggong terus di vulvanya juga bengkak, kadang ngeluarin cairan juga. Terus kalau dipegang punggungnya, ekornya ngangkat gitu. Itu ciri-ciri untuk yang jantan atau betina tuh? Betina. Betina. Kalau jantan? Kalau jantan biasanya jantan kan tergantung dari betina. Kalau ada betina yang birahi dia akan selalu dekat kan? Karena ada hormon yang dikeluarkan dari hewan betina yang dicium oleh hewan jantan. Jadi hewan jantan dekat, terus dia berusaha menarik perhatian hewan betinanya biasanya. Caper biasanya. Caper keras. Kalau spraying itu apa? Kalau spraying kan itu kan penyemprotan urin ya pada hewan jantan. Biasanya dia menyemprot kencing di sembarang tempat. Jadi kalau seperti itu biasanya spraying kan biasa terjadi pada hewan jantan yang belum steril umumnya. Penyebab spraying itu macam-macam. Apa tuh? Biasanya hewan jantan itu dia kan agresif ya, dia kalau di dalam rumah itu ada kucing yang lain, dia akan menunjukkan superior. Jadi dia kan suka menyendiri, tapi dia akan membatasi wilayah. Ini udah saya loh, jangan ganggu, dan dia dan spraying gitu. Oh, menandakan wilayah. Dia biasa spraying. Terus yang pertama, yang kedua bisa juga spraying itu karena litterboknya kotor. Dia lihat literbok tempat dia kencing. Oh iya. Dia lihat wah kotor, dia kencing di sembarangan, bisa juga. Oh gitu. Bisa juga karena dia stres. Stres kan bisa juga karena stres, karena sesuatu hal dia stres, dia bisa juga kencing sembarangan. Stres karena nggak bisa menyalurkan birahinya bisa gitu. Bisa jadi. Gitu. Nah, kalau spraying gitu, itu terjadi hanya untuk jantan. Betina juga bisa, tapi kebanyakan si jantan. Kalau betina sprayingnya hanya untuk menandakan wilayah aja. Biasa kalau betina saya nggak tahu, biasanya mungkin karena liternya kotor ya, dia kencing sembarangan. Oh, literboknya kotor. Kalau yang menandakan itu biasa jantan, dia ini wilayah saya jadi ganggu gitu loh. Lebih sering biasanya seperti itu. mengeluarkan
apa sih alpanya gitu ya dok? Alpa nggak kayak dominannya, Dominannya, ya. kan jantan. Nah dok, udah lumayan nih, udah 20 menitan nggak terasa ya. Dokter ada kata-kata kalimat-kalimat mutiara yang promo-promo steril nih yang untuk apa power-power yang masih apa protes-protes udah promo masih mahal apa dok? Untuk orang tua anabul yang mau steril, kalau memang sangat sayang sama anabulnya nggak perlu menunggu promo gitu loh, steril aja. Karena sebetulnya tujuan di promo itu adalah kita membantu orang-orang tua anabul yang memiliki kucing banyak yang kesulitan untuk melakukan steril pada kucing-kucingnya atau anjing-anjingnya gitu loh. Jadi kalau kita sayang dan mampu, nggak usah tunggu promo, ngapain nunggu promo gitu. Iya, betul. malah kelewat jadwalnya, malah nyesel nanti. Iya, menyesal belakangan kalau dulu pendaftaran. Iya. Jadi lebih baik mencegah ya, lebih Iya. baik mencegah penyakitnya. Terus juga promo-promo steril sebenarnya apa ya, lebih ditujukan mungkin kalimat bahasanya ke yang rescue breeder gitu. Ya, sekian untuk podcast kali ini episode 2. Terima kasih banyak. Jangan lupa apa dok? Ingat ya? Jangan lupa like, follow, dan komen, dan subscribe. Dan satu lagi, share ya. Share kemanapun sosial media kalian atau grup bapak-bapak WhatsApp juga nggak apa-apa ya. Terima kasih dokter. Ya. Penjelasannya informatif sekali. Terima kasih. Dadah.